apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Oke, terima kasih. Xuan segera menjawab. Sama-sama, terlalu sopan hanya akan membuatnya tampak munafik, kata Tuju sambil tersenyum. Itu tidak perlu. Sebelumnya saya telah memberitahu Anda saat saya pergi ke dunia gunung dan lautan. Saya ingin bertemu dengan Anda. Jika saya datang ke dunia tersebut, Anda bisa datang menemui saya. Xuan berkata dengan serius. Saya pikir untuk memurnikan pil ini, itu akan memakan waktu yang cukup lama. Tapi saya tidak menyangka Anda akan berhasil secepat itu. Dan itu sesuai harapan saya. Saat Tuju berbicara lagi, ada 4 kata terakhir memiliki makna khusus. Selama retret saya baru-baru ini, jika kita memiliki kesempatan, silakan kunjungi saya. Dan saya merasa terhormat jika kita bisa minum teh bersama. Jelas, Xuan selalu memperlakukan orang seperti ini. Bagaimanapun Tuju telah sangat membantu Xuan selama dia mengikuti pertemuan alam dewa kekacauan. Namun dia juga harus waspada terhadap orang lain. Meskipun Xuan tetap akan menghormati semua orang di alam dewa kekacauan, tapi dia juga tetap berhati-hati. Lagi pula kekuatannya saat ini belum cukup kuat. Jadi dia harus tetap waspada terutama dengan sosok tangguh seperti Guacan di antara mereka. Bagaimanapun jalan kultivasinya panjang dan setiap langkah harus berhati-hati. Karena itu, dia belum memberitahu Tuju bahwa dia akan segera pergi ke dunia gunung dan lautan. Saya punya permintaan lain untuk memurnikan pil obat tingkat transenden. Apakah Anda masih ingin memurnikannya? Tuju bertanya pada Xuan. Sekarang dia tampaknya telah sepenuhnya mengakui kemampuan keterampilan alkimia Xuan. Karena pil obat tingkat dewa memang hanya segelintir alkemis yang mampu memurnikannya. Jadi pil obat tingkat transenden bahkan lebih langka di 9 dunia utama. Terlebih lagi, para alkemis veteran ini tidak akan dengan mudah melakukan hal seperti itu. Mendengar itu, alis Xuan sedikit berkerut di bawah sosok Yolan. Karena dia ragu untuk menerima pesanan tersebut, tetapi bukan karena takut gagal. Atau mungkin dia sengaja ingin menolaknya. Jelas Xuan khawatir tentang ramuan yang akan dimurnikannya. Bagaimanapun dia tidak tahu siapa yang memesannya. Apakah ramuan-ramuan ini akan menciptakan hubungan sebab akibat? Misalnya, jika ramuan ini dipesan oleh Suzu, bukankah itu akan hanya merugikan diri sendiri? Saya mengerti kekhawatiran Anda. Untuk beribu dan anak Yin yang ini tidak ada hubungannya dengan Taisu dan bukan dipesan oleh mereka. Jadi Anda bisa tenang saja tentang ini, kata Tuju dengan nada serius. Namun Xuan tidak mengatakan apa-apa. Dia ragu sejenak sebelum mengungkapkan kekhawatiran terdalamnya. Jadi Xuan tak kuasa menahan napas. Seberapa tinggi level orang-orang ini? Mungkinkah monster tua ini bisa membaca pikiran? Tapi itu mustahil. Tuju tidak mungkin bisa membaca pikirannya. Lagi pula dia telah bertemu banyak orang. Banyak individu kuat, bahkan alkemis yang kuat. Melihat Xuan tak menjawab, namun karena Tuju tahu identitas Xuan, jadi dia dengan mudah mengetahui keraguan Xuan. Saya tidak menyangka Anda bisa menebak apa yang saya pikirkan, tanpa Anda bisa melihat saya langsung. Xuan berkata perlahan, memuji kecerdasan Tuju yang luar biasa. Jika kita benar-benar menilai kecerdasan, Anda pasti nomor 1 di antara 9 orang di pertemuan ini. Tuju berkata perlahan. Jelas dia menganggap Xuan sebagai Sunsang. Lebih tepatnya dia telah menetapkan sejak awal bahwa Xuan adalah Sunsang. Tapi jika memang begitu, lalu mengapa dia rela mengeluarkan biaya? Bahkan dengan mengorbankan dirinya sendiri untuk membantu Xuan berkali-kali. Namun justru karena status istimewa Sunsang dan mungkin karena Tuju mengenal Sunsang, ia begitu memperhatikan Xuan. Jadi Xuan tidak membantah identitasnya. Alih-alih mungkin status Sunsang secara implisit memberinya terlalu banyak perlindungan.
tapi itu juga berpotensi membawa bahaya. Meskipun gelar Sunsang juga melindunginya. Jika pesanan pil ini tidak membuat saya khawatir, maka saya bisa terus menyempurnakan ramuan itu. Xuan langsung menghentikan kesopanannya. Oke, tidak masalah. Sebuah pesanan telah datang dan selama ribuan tahun belum ada alkemis yang ditemukan untuk menyempurnakannya. Pil ini disebut pil transformasi segala hal. Sesuai namanya, pil ini tidak dimaksudkan untuk diminum, melainkan digunakan untuk menyerang atau bertahan. Setelah mengaktifkan pil ini, area di mana pil itu berada tetap kosong. Semua aturan diam dan semua alam kosong. Lagi pula semua makhluk kuat, apapun alamnya, akan bertransformasi. Kata Tujuh singkat. Mendengar penjelasan pil ini, mata Xuan di bawah sosok Yolan kembali menyipit. Pil yang sangat kuat, tapi apakah pil ini benar-benar manjur? Tanya Xuan dengan serius. Tentu saja, namun pil ini tidak dapat menargetkan siapapun. Artinya, siapapun yang menggunakannya juga akan bertransformasi. Jadi meskipun terdengar tak terkalahkan, efeknya sebenarnya tidak semenarik yang dibayangkan. Seperti yang saya katakan, begitu berada dalam cangkuan aktivitas ramuan ini, makhluk kuat apapun akan menjadi biasa. Jika digunakan dalam teknik kultivasi, manusia biasa akan melawan manusia biasa. Dan itu tidak akan memberikan keuntungan apapun. Tapi, bukannya tidak ada alkemis yang bersedia memurnikan ramuan ini, melainkan mereka tidak bisa. Karena meskipun untuk memurnikan pil ibu dan anak yin yang, bahan utama buah kembar yin yang pun tidak mudah diperoleh, sehingga membuat pedagang seperti saya pun malu. Dan ramuan ini bahkan lebih merepotkan. Tujuh melanjutkan sehingga Xuan terdiam sesaat. Karena ramuan ini tampak aneh dan ganjil, mungkin saya tidak mengerti kegunaannya. Tapi mengubah semua makhluk kuat menjadi makhluk biasa adalah kekuatan yang sungguh luar biasa. Jadi apa imbalannya? Jelas, masalah imbalan adalah yang lebih dikhawatirkan Xuan. Pil obat jenis ini tidak memiliki efek langsung seperti pil ibu dan anak yin yang. Dan hadiah dari pesanan pil obat ini adalah benih origin. Tujuh menjelaskan singkat. Xuan merutkan kening setelah mendengar ini, karena dia belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Jadi dia semakin penasaran. Apakah ini satu-satunya hadiah? Apa itu benih origin? Tanya Xuan. Mendengar itu Tujuh terdiam. Karena secara logis Xuan seharusnya tahu tentang benih origin. Jadi dia agak terkejut dengan pertanyaan Xuan. Benih origin adalah benih yang layu, tanpa kehidupan dan kekuatan. Namun kekuatannya telah menarik banyak makhluk kuat untuk bertempur. Benih ini dapat berubah menjadi apapun yang Anda inginkan, baik itu makhluk hidup maupun benda. Jika Anda memberikan keyakinan atau energi padanya, dan ketika waktunya tepat, ia akan mekar. Tepat ketika Xuan mendengar ini, dia langsung terkejut, karena benda ini memang akan sangat berguna baginya. Jika benar apa yang dikatakan Tujuh, bahwa benih origin bisa jadi manusia atau benda, jika itu bisa berubah menjadi sosok wanita dengan garis keturunan Yuanshan, bukankah ada kemungkinan wanita ini bisa melahirkan anak klan Yuanshan dengan garis keturunan avatar Yuanshan-nya sendiri? Memikirkan hal ini, Xuan merenung. Sebelumnya, dia telah mempertimbangkan apakah akan kultivasi ganda dengan Ye Beijing. Jika dia bersedia melahirkan anak klan Yuanshan, namun dalam batinnya, dia sangat menentang masalah ini. Karena masalah ini sama seperti Xuan telah menggunakan daun pohon dunia untuk mengubah takdir dunia kuno, Dewa Iblis Abadi. Jika Ye Beijing dan dirinya melahirkan seorang anak dari klan Yuanshan, maka takdir mereka akan tak terpisahkan dan terjerat. Bagaimanapun wanita ini bukanlah masalah sederhana. Jauh lebih rumit daripada yang terlihat. Karena hubungannya dengan klan Cimi bahkan lebih misterius. Jadi Xuan tidak ingin terjerat dengannya. Saya akan menerima pesanan ini, jawab Xuan. Oke, tapi masih ada masalah.
Karena dalam proses pemurnian pil ini membutuhkan total 10.000 bunga juweling. Saat ini saya hanya punya sekitar selusin. Jika tidak terburu-buru saya akan segera mengumpulkannya dan memberikannya kepada Anda. Kata Tuju dengan sedikit malu, sehingga ucapannya melambat drastis. Berikan saja resep dan ramuan lainnya, dan saya akan mencari cara untuk mengatasi masalah kekurangan bunga juweling. Kata Xiaoyan dengan serius. Bagaimanapun Xiaoyan sangat ingin mendapatkan benih asal ini. Jika itu benar-benar memungkinkan, itu akan menyelesaikan masalah besar baginya. Terlebih lagi jika garis keturunan Yuanzhen dapat menyebar ke seluruh Shenxi, itu akan menjadi dorongan yang signifikan bagi Shenxi. Oke, ngomong-ngomong untuk pembayaran untuk bunga kembar Yin Yang, ini mungkin akan memakan waktu. Karena saya harus memberikan pil ini kepada orang yang memesannya sebagai imbalan. Jadi saya akan memberikannya kepada Anda setelah transaksi selesai. Sekian dulu cerita hari ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.